Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas keanekaragaman makhluk hidup. Yaitu beranggotakan 5 orang. 1. Ahmad Tahdiansyah, 2. Syahrul Amin, 3. Hasmira, 4. Leli Zakaria, 5. Yulia Ramadhani. Baiklah, saya akan membahas keanekaragaman makhluk hidup, yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun pendahuluan yang terbagi yaitu latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Latar belakang keanekaragaman makhluk hidup yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan perkembangan di berbagai bidang yang akhirnya akan menempatkan manusia tersebut dalam derajat yang lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang terjadi di era modern saat ini. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri khas tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat dari makhluk hidup itu sendiri. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman makhluk hidup? Kedua, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Ketiga, bagaimana keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keanekaragaman? Yang keempat, bagaimana cara mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Yang kelima, apa nilai keanekaragaman hayati? C. Tujuan penulisan. Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan dari makalah tersebut, yaitu 1. Untuk mengetahui keanekaragaman makhluk hidup. Kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dan atau dari makhluk hidup. Ketiga, untuk mengetahui keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keanekaragaman. Sedangkan yang keempat yaitu untuk mengetahui atau mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Sedangkan yang kelima ialah untuk mengetahui nilai keanekaragaman hayati. Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan ialah 1. Untuk menambah wawasan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sedangkan yang kedua ialah dapat menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dimulai dari pengertian makhluk hidup, hasil klasifikasi makhluk hidup, sampai sejarah dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua alias bab 2. Pembahasan. Ada pula dalam pembahasan ialah A. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan sejenisnya. Sedangkan pengertian makhluk hidup menurut para ahli yaitu menurut Helena Cartes pada tahun 1975 adalah suatu yang biasa memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari suatu energi ke bentuk energi lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bisa merespon bila ada rangsangan bersifat homeostatis, kompleks dan terorganisir dengan baik, dapat memproduksi atau berkembang biak, serta dapat tumbuh dengan berkembang. Yang kedua menurut Kimball ialah pengertian makhluk hidup menurut Kimball pada tahun 1983 adalah sesuatu yang memiliki 5 ciri, yaitu dapat berevolusi, responsif, dapat berreproduksi,
dapat melakukan metabolisme dan bersifat rumit. Sedangkan menurut Jose Putro ialah pada tahun 1998 adalah sesuatu yang dapat melakukan metabolisme, dapat melakukan gerak, dapat tumbuh, dapat berproduksi dan responsif. Itulah pengertian makhluk hidup menurut para ahli. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Syahrul Amin. Dengan ini Syahrul dipersilahkan. Kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dan atau dari makhluk hidup. Ketiga, untuk mengetahui keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keanekaragaman. Sedangkan yang keempat yaitu untuk mengetahui atau mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Sedangkan yang kelima ialah untuk mengetahui nilai keanekaragaman hayati. Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan ialah satu, untuk menambah wawasan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sedangkan yang kedua ialah dapat menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dimulai dari pengertian makhluk hidup, hasil klasifikasi makhluk hidup, sampai sejarah dan perkembangan makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, alias bab 2. Pembahasan. Ada pula dalam pembahasan ialah A. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan sejenisnya. Sedangkan pengertian makhluk hidup menurut para ahli yaitu menurut Helena Cartes pada tahun 1975 adalah suatu yang biasa memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari suatu energi ke bentuk energi lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bisa merespon bila ada rangsangan bersifat homeostatis, kompleks dan terorganisir dengan baik, dapat memproduksi atau berkembang biak, serta dapat tumbuh dengan berkembang. Yang kedua, menurut Kimball ialah pengertian makhluk hidup menurut Kimball pada tahun 1983 adalah sesuatu yang memiliki 5 ciri, yaitu dapat berevolusi, responsif, dapat berproduksi, dapat melakukan metabolisme, dan bersifat rumit. Sedangkan menurut Jose Putro ialah pada tahun 1998 adalah sesuatu yang dapat melakukan metabolisme, dapat melakukan gerak, dapat tumbuh, dapat berproduksi dan responsif. Itulah pengertian makhluk hidup menurut para ahli. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Syahrul Amin. Dengan ini Syahrul dipersilahkan. Yaitu memerlukan suhu tertentu. Semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu tertentu. Ikan dapat hidup pada air yang suhu antaranya 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat bertahan sampai suhu 80 derajat Celcius. Sedangkan pertumbuhan yang hidup baik antara suhu yaitu 0 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Nomor 9. Ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses reproduksi harus dikeluarkan, jika tidak akan menimbulkan racun. Di dalam tubuh, zat sisa yang dikeluarkan bisa berupa cairan gas ataupun zat padat. Alat pengeluaran zat sisa padat hewan atau manusia yaitu paru-paru, mengeluarkan kulit, mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urine. Mungkin cukup sekian yang materi saya sampaikan. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang telah diberikan, saya Hasmira, NIM 232-19014. Saya akan membawakan materi C. Keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keragaman. Keanekaragaman makhluk hidup tumbuh dan berkembang dari keanekaragaman jenis,
keanekaragaman genetis, dan keanekaragaman ekosistem. Karena ketiga keanekaragaman ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan, maka dipandang sebagai satu keseluruhan atau totalitas, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkat jenis, tingkat gen, dan tingkat ekosistem. Kedua, keanekaragaman geng. Keanekaragaman geng pada manusia dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata, ada yang biru, hitam, dan coklat, ukuran tubuh, warna kulit, ada hitam, putih, sawo matang, dan kuning, serta bentuk rambut ada lurus, ikal, dan keriting. Keanekaragaman sifat tersebut diakibatkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut geng. Geng adalah substansi terkecil atau unit dasar yang membangun faktor keturunan. Melalui geng inilah sifat-sifat dari induk diwariskan kepada keturunannya. Keanekaragaman geng juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang. Keanekaragaman geng secara alami dan buatan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 1. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies dalam satu marga. Keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman geng. Hal ini karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Misalnya tumbuhan kentang, tomat, dan terung. Ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Solanum. 3. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Pada iklim yang berbeda pasti terdapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan jenis hewan yang hidup di suatu daerah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Leli Sakaria, NIM 2321924, akan melanjutkan materi, yaitu D. Variasi keanekaragaman makhluk hidup. Variasi adalah penampakan dari sifat tertentu yang menyebabkan satu organisme yang berbeda dengan organisme lain dalam satu jenis. Variasi adalah adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa gejala adaptasi. Satu, analog. Dua, homolog. Ketiga, homoplasi. Keempat, transformasi. Kelima, konvergensi. Keenam, divergensi. Ketujuh, filegeni dan ontogeni. Cara mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. 1. Penggolongan sebagai hewan, yakni ciri-ciri yang diamati, misalnya tingkah laku, penampilan, makanan, dan cara berkembang biak. Yang kedua, penggolongan sebagai tumbuhan. Untuk dapat membedakan antara golongan tumbuhan dan hewan, diamati dari geraknya. Hewan dapat bergerak bebas, sedangkan tumbuhan hanya bergerak di tempat. 3. Penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Faktor-faktor penyebab timbulnya makhluk hidup adalah 1. Mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik, faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Yang kedua, rekombinasi. Rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen
terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Terima kasih. Itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramadhani, NIM 232194040 dari ruangan PGMI ruangan 1 semester 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari hasil pemaparan rekan saya tadi, Leli Sakaria. Di sini saya akan menjelaskan di bagian E, yaitu nilai keanekaragaman hayati. Nilai keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama yaitu nilai ekonomis, kedua itu nilai biologi, ketiga itu nilai ekologis, dan keempat itu nilai sosial, di mana saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Poin pertama yaitu nilai ekonomis. Nilai ekonomis di sini, keanekaragaman hayati itu dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau dapat mendatangkan devisa. Misalnya untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Contoh dari bahan baku industri yaitu kayu gaharu dan cendana. Kayu gaharu dan cendana ini bisa kita gunakan untuk industri kosmetik. Contoh kedua yaitu kayu jati dan rotan untuk industri mebel, padi dan kedelai untuk industri makanan, serta ubi kayu itu dapat kita olah dan menghasilkan alkohol. Contoh dari rempah-rempah yaitu lada, cengkeh, dan pala. Sedangkan contoh dari rempah-rempah yaitu lada, cengkeh, pala, dan lain-lain. Contoh selanjutnya itu contoh tanaman perkebunan, yaitu contohnya kelapa sawit dan karet, teh dan kopi yaitu sebagai bahan minuman. Selanjutnya yaitu nilai biologis. Saya akan memaparkan di poin kedua yaitu nilai biologis, di mana keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen atau O2 yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas, serta menghasilkan zat organik. Misalnya biji di tumbuhan itu menghasilkan zat organik yang dapat menghasilkan biji, buah, dan umbi sebagai bahan makanan makhluk hidup lain. Hewan dapat dijadikan bahan makanan dan bahan sedang olah manusia. Beberapa jasa renik digunakan dalam pembuatan makanan, misal untuk pembuatan tempe, oncom, dan kecap. Nilai biologis penting lainnya itu sebagai sumber plasma nutfah, di mana sumber plasma nutfah yaitu plasma nutfah 12 atau plasma benih adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organik utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasa renik. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, nilai ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis memiliki nilai ekologi atau nilai lingkungan yang sangat penting bagi bumi. Bagian pertama yaitu sebagai hutan hujan tropis yaitu dapat menjadi paru-paru bumi, serta kedua itu dapat menjaga kestabilan iklim global.
Poin keempat yaitu nilai sosial. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan pariwisata. Contoh tempat rekreasi dan pariwisata yang sekaligus menjadi kawasan pelestarian keanekaragaman hayati adalah Tanaman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Dan contoh yang lebih dekat di daerah kita di Bulukumba ini yaitu perkebunan karet PT Longsum yang ada di Tanete. Itu daerah di situ terkenal dengan keindahan pemandangan karetnya serta seringkali dijadikan sebagai tempat berfoto. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi kami. Sebagai kesimpulan yaitu makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup disebut dengan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan iklim dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup merupakan suatu substansi zat yang dapat menjadi proses kehidupan makhluk hidup, mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, melakukan metabolisme, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, tanggap terhadap rangsang, memerlukan makanan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang maupun beradaptasi dan mengeluarkan zat sisa. Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran organisme atau makhluk hidup yaitu lingkungan, sejarah geologi dan penghambat fisik. Sebagai saran dari kelompok kami yaitu kelompok 4, kami kelompok 4 berharap agar makalah ini bisa membawa wawasan bagi pembacanya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Harapan yang paling utama dari kami yaitu bisa menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di bumi ini, terlebih yang ada di sekitar lingkungan kita. Dengan begitu, keanekaragaman makhluk hidup akan terjaga pelestariannya. Terima kasih, demikianlah itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Dengan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.